Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada? Semoga sehat selalu teman-teman ya. Pada video kali ini saya dari ANT Development ingin sharing teman-teman mengenai air intake system pada engine diesel. Apa sih air intake system ya teman-teman ya? Kita santai ngobrol sambil belajar teman-teman ya. Air intake system adalah salah satu sistem pada engine diesel yang digunakan untuk mengalirkan udara bersih ke ruang bakar dan mengeluarkan gas atau udara yang dari hasil pembakaran ke udara bebas ya teman-teman. Komponennya apa saja? Komponennya itu ada satu air cleaner, kemudian ada turbo charge, kemudian ada aftercooler, ruang bakar, kemudian muffler dan exhaust pipe dan udara bebas ya. Oke, kita mulai teman-teman ya. Dari apa saja sih untuk alirannya? Udara dari awal masuk itu melewati yang namanya pre-cleaner teman-teman. Pre-cleaner itu dibagi jadi dua ya teman-teman ya. Ada yang cyclone, ada yang tube line atau comaklon teman-teman ya. Nah, pre-cleaner ini berfungsi untuk membuang kotoran-kotoran yang bersifat kasar teman-teman ya, sebelum dia nantinya disaring oleh air cleaner. Kemudian lanjut dari pre-cleaner dia akan masuk ke air cleaner. Nah, di air cleaner ini maka udara-udara akan dipastikan bersih ya teman-teman ya, sebelum dia memasuki sistem pembakaran. Nah, ini penyaringnya di situ. Nah, di dalam air cleaner itu ada yang namanya komponennya satu, evacuator valve ya. Fungsinya dia untuk membuang kotoran-kotoran dalam housing air cleaner ketika engine diposisikan mati. Kemudian ada das indikator. Das indikator itu adalah untuk mengetahui kebuntuan yang ada di dalam air cleaner itu. Nah, dari situ nanti teman-teman tanpa membongkar pun tahu teman-teman ya, oh ini air cleanernya buntu atau enggak. Oke, dari air cleaner kita lanjut ke turbo charge teman-teman ya. Turbo charge itu berfungsi untuk meningkatkan tenaga engine teman-teman. Kenapa bisa? Karena turbo charge itu dia membantu suplai udara yang akan masuk ke ruang bakar itu jadi lebih banyak. Makanya tenaganya bisa ditingkatkan. Bagiannya apa saja dari turbo charge? Ya, namanya turbo teman-teman ya. Pasti ada dua komponen yang paling utama, yaitu itu adalah turbin, blow itu adalah blower. Nah, untuk komponen yang bertemu dengan jalurnya intake manifold itu namanya blower, dan kemudian untuk yang jalurnya exhaust manifold itu namanya turbo, yang dimana turbin ini dia berfungsi untuk menggerakkan si blowernya teman-teman ya. Ya, dari blower itu nanti atau lebih tepatnya turbo dia akan diteruskan menuju ke aftercooler. Aftercooler ini untuk apa? Aftercooler ini untuk merapatkan molekul-molekul udara teman-teman, yang diharapkan nantinya karena udara di situ didinginkan, harapannya kandungan O2 di dalam udara yang akan masuk ke ruang bakar itu jauh lebih banyak. Dimana teman-teman juga tahu proses pembakaran itu akan terjadi ketika tiga unsur itu dipenuhi. Satu O2, kemudian panas atau api, dan bahan bakar. Aftercooler ini dia bekerja berdasarkan putaran dari fan ya teman-teman ya. Jadi yang mendinginkan udara yang setelah melewati aftercooler itu adalah fan yang ada di engine. Kemudian setelah itu dari aftercooler dia akan masuk ke intake manifold teman-teman. Di intake manifold nanti akan masuk ke ruang bakar melalui intake valve. Terjadilah pembakaran, kemudian hasil dari pembakaran dia akan keluar melalui exhaust valve yang kemudian melanjutkan ke exhaust manifold, kemudian masuk ke sisi turbo lagi teman-teman, akan tetapi di sisi turbin. Nah, gas hasil pembakaran ini dia akan dimanfaatkan untuk memutar si turbin, dan teman-teman tadi jelaskan di awal ya, turbin ini dialah yang akan memutar untuk blower. Nah, setelah melewati turbin maka gas hasil pembakaran ini dia akan diteruskan ke muffler ya, yang dimana muffler itu berfungsi sebagai peredam ya teman-teman ya dari hasil pembakaran ya teman-teman ya. Peredam di situ disaring, kemudian nanti akan dilewatkan kembali melewati exhaust pipe dan diteruskan ke udara luar. Itulah teman-teman ya, sedikit sharing ini lumayan ya teman-teman ya, sambil santai kita sambil sharing tambah ilmu ya teman-teman ya. Sekian dari saya ANT Development. Terima kasih, ditunggu video-video selanjutnya teman-teman ya. Yang jelas kita bisa simak videonya sambil santai ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman ya, agar channel ini lebih berkembang lagi. Like dan share ke teman-teman atau rekan kerjanya teman-teman juga, supaya teman-temannya atau rekan kerjanya teman-teman itu
juga tambah pinter. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.